Assalamualaikum anak-anakku yang berbahagia. Jumpa lagi dengan Pak Guru di pembelajaran tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran kedua ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bermain menjaring ikan, ayo mengamati. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan berjalan di air. Gerakan berjalan di air. Punggung dan bahu harus tegak supaya otot perut bekerja dengan baik dalam menahan tekanan di dalam air. Kedua kaki berjalan seperti biasa. Ayo membaca. Bacalah dongeng fabel di bawah ini dengan membagi 3 peran, yaitu sebagai pencerita, ular, dan tikus. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, "Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Tahukah kamu apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi dan diceritakan secara turun-temurun. Cerita yang tokohnya binatang disebut fabel. Ayo berdiskusi. Diskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Tulis hasil diskusi kalian. Ayo menulis. Coba kamu tulis nama temanmu yang membacakan dongeng tersebut berdasarkan nomor urut presensi.
Nomor urut 1 sampai 10 sebagai pencerita. Nomor urut 11 sampai 20 sebagai ular. Nomor urut 21 sampai 30 sebagai tikus. Kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang menggunakan kacamata dan tidak menggunakan kacamata. Kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang berbeda jenis rambut. Selain pengelompokan berdasarkan perbedaan tersebut, dapatkah kamu melakukan pengelompokan berdasarkan perbedaan yang lain? Coba amati teman-temanmu. Tuliskan hasil pengamatanmu ya. Ayo berdiskusi. Diskusikan sikapmu terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus. Tulis hasil diskusi kalian. Sikapku: 1. Berteman dengan rukun. 2. Menghargai dan tidak mengejek. 3. Perbedaan itu indah, jadi kami tetap berteman baik. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.